Terdapat terowongan kurang pencahayaan. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Pengendara berkendara di dalam terowongan dalam kondisi kurang pencahayaan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Terdapat zebra cross. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat marka garis untuk menyeberang jalan. Pengendara harus melakukan pengereman karena akan mendekati garis ini untuk mengantisipasi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Terdapat lampu lalu lintas. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat lampu lalu lintas yang menyala merah. Pengendara harus melakukan pengereman dan berhenti di belakang marka garis. Terdapat zona sekolah. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat zona selamat sekolah. Saat mendekati zona ini, pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi adanya anak sekolah yang menyeberang jalan. Terdapat jalan berlubang. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat jalan yang berlubang. Pengendara harus melakukan pengereman saat mendekati jalanan berlubang untuk menjaga keseimbangan kendaraan. Terdapat tanjakan jalan layang. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat tanjakan jalan layang di depan pengendara. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena kecepatan kendaraan cukup untuk memasuki tanjakan jalan layang. Terdapat kendaraan di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat truk tangki bahan bakar minyak dengan jarak yang dekat. Pengendara harus melakukan pengereman karena posisi tangki bensin masih di jalan. Terdapat rambu petunjuk di sebelah kiri kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat rambu di sisi kiri jalan yang menyatakan batas kecepatan maksimum. Pengendara harus mengurangi kecepatan karena telah melebihi batas kecepatan. Terdapat ambulans di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat ambulans yang sedang berhenti dan petugas sedang menangani pasien. Pengendara harus melakukan pengereman untuk memberikan kesempatan dan jarak aman untuk berhenti. Terdapat bundaran. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat bundaran di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan saat mendekati bundaran. Terdapat mobil yang berpindah lajur di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat kendaraan mobil yang sedang berpindah lajur dan sudah berada di tengah marka garis putus-putus sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman. Terdapat delman di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat delman yang menepi dengan jarak yang dekat di depan kendaraan sehingga harus melakukan pengereman untuk menjaga jarak aman. Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 50 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Pengendara berkendara dengan kecepatan maksimum sehingga harus mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman. Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km jam di wilayah perkotaan. Terdapat bus yang berhenti mendadak dan berada sangat dekat di depan kendaraan. Pengendara harus melakukan pengereman agar tidak terjadi tabrakan. Terdapat bus di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km per jam di wilayah perkotaan. Terdapat bus di depan kendaraan. Pengendara berkendara di belakang bus dengan kecepatan minimum dan jarak yang aman, sehingga tidak perlu melakukan apapun.
Terdapat belokan tajam ke kanan. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat tikungan ke kanan dan jalan menurun. Pengendara akan berbelok ke kanan dalam keadaan jalan menurun, sehingga harus mengurangi kecepatan. Terdapat pertigaan. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km jam di wilayah permukiman. Terdapat pertigaan di depan kendaraan. Pengendara akan berbelok ke kiri saat di pertigaan dan dihadapkan dengan kendaraan yang akan jalan lurus, sehingga harus melakukan pengereman. Terdapat mobil yang datang dari arah depan. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang sempit dan datang mobil dari arah depan, sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan. Terdapat seorang pria yang melaksanakan olahraga lari. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 35 km jam di wilayah permukiman. Terdapat seorang pria yang berolahraga lari di sisi kiri jalan. Pengendara tidak perlu melakukan apapun karena aktivitas tersebut tidak mengganggu lalu lintas kendaraan Anda. Terdapat anak kecil menyeberang jalan menggunakan skuter. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat anak kecil yang bermain skuter dan hendak menyeberang jalan, sehingga pengendara harus melakukan pengereman. Terdapat kendaraan yang datang dari arah depan. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang berkelok. Pengendara yang berkendara di jalan permukiman yang berkelok harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Terdapat persimpangan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat persimpangan di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan karena berkendara mendekati persimpangan. Terdapat petugas kebersihan di sisi jalan. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 45 km jam di wilayah permukiman. Terdapat petugas kebersihan yang berhenti di sisi kiri jalan. Secara bersamaan datang kendaraan dari arah depan, sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan. Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan. Pengendara akan melewati perbaikan jalan dan menunggu arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga perlu melakukan pengereman. Terdapat becak di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai motor dengan kecepatan 30 km jam di wilayah permukiman. Terdapat becak di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi jarak aman dengan becak. Pengereman mendadak di jalan yang licin, terutama pada kecepatan tinggi, akan mengakibatkan A. Tidak berakibat apa-apa kalau kondisi rem baik. B. Kendaraan akan slip atau tergelincir. Pada video di bawah ini, kendaraan mana yang terakhir meninggalkan persimpangan? A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 1. Anda diwajibkan menggunakan lampu penunjuk arah, kecuali A. Kendaraan akan berjalan lurus. B. Kendaraan akan membelok. Marka jalan berupa tanda garis membujur yang utuh berwarna kuning pada bahu atau bingkai jalan menyatakan A. Tanda batas tempat parkir. B. Dilarang berhenti pada daerah tersebut. Benarkah yang dilakukan oleh pengendara tersebut?
Pengemudi kendaraan bermotor wajib menepikan kendaraan lalu berhenti bila akan menggunakan HP atau handphone di jalan. Pengemudi kendaraan kuning menerima telepon penting dari keluarga. Pengemudi kendaraan kuning menepi lalu berhenti untuk menerima telepon tersebut. Benarkah pengemudi sepeda motor kuning tersebut? Mengapa Anda harus menjaga jarak lebih jauh di belakang kendaraan lain pada permukaan jalan yang basah daripada jalan yang kering? A. Karena pemandangan dapat terganggu oleh cipratan air dari kendaraan di depan Anda. B. Karena jarak berhenti apabila direm lebih panjang di atas jalan yang basah. Langkah-langkah pengendara sepeda motor untuk lebih terlihat oleh pengguna jalan lain saat berhenti atau saat akan memasuki persimpangan adalah: A. Posisikan diri Anda sehingga pengguna jalan lain dapat melihat Anda dengan jelas dari jarak tertentu. B. Gunakan helm dan pakaian yang berwarna gelap serta mematikan lampu utama. Kapan pengendara sepeda motor nomor 3 dapat membelok ke kanan melewati persimpangan? A. Setelah kendaraan 2. B. Setelah kendaraan 1 dan 2. Pada video di bawah ini, kendaraan mana yang terakhir meninggalkan persimpangan? A. Kendaraan nomor 1. B. Kendaraan nomor 2. Kendaraan mana yang mendapat prioritas untuk berjalan lebih dahulu? A. Kendaraan nomor 2. B. Kendaraan nomor 3. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE adalah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Pencabutan SIM seseorang oleh hakim berakibat. Pencabutan SIM seseorang oleh hakim berakibat orang tersebut untuk sementara waktu tidak boleh mengendarai sepeda motor sampai batas putusan hakim berakhir. Pengaturan yang dilakukan petugas polisi lalu lintas di bawah ini berarti: A. Lalu lintas dari arah depan petugas berhenti. B. Lalu lintas dari arah depan dan belakang petugas berhenti. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Benarkah tanda nomor kendaraan tersebut? Pada situasi seperti video di bawah ini, apa yang harus dilakukan oleh kendaraan nomor 2? A. Berhenti memberi prioritas kepada kendaraan nomor 1. B. Berhenti memberi prioritas kepada kendaraan nomor 3. Bagaimana aturan menggunakan helm yang baik dan benar? A. Gambar A. B. Benar semua. Pengguna jalan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan adalah: A. Pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit, dan kendaraan pertolongan kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, pejabat asing, iring-iringan jenazah dan konvoi. B. Bus sekolah dan kendaraan umum. Kapan pengendara sepeda motor dapat membelok ke kanan melewati persimpangan? A. Setelah kendaraan 3. B. Setelah kendaraan 2. Apabila Anda berniat untuk mengubah warna kendaraan yang berbeda dengan warna cat bawaan kendaraan tersebut,
Dokumen manakah yang harus Anda ubah? A. BPKB dan STNK. B. STNK. Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan STNK adalah A. Samsat. B. Satpas. Apabila Anda berniat untuk mengubah bentuk kendaraan yang berbeda dengan warna bentuk bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus Anda ubah? A. BPKB dan STNK. B. STNK. Berapa lama masa berlaku STNK? A. 1 tahun. B. 5 tahun. Kapan Anda wajib melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor? A. 1 tahun sekali. B. 3 tahun sekali. Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, apil atau isyarat oleh petugas kepolisian? A. Petugas kepolisian. B. Apil. Di manakah Anda melakukan pengesahan STNK kendaraan bermotor? A. Samsat atau aplikasi Signal. B. Satpas. Siapakah yang wajib mengenakan helm saat berkendara kendaraan bermotor? A. Pengendara saja. B. Pengendara dan penumpang. Apabila TNKB kendaraan bermotor rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan A. Mengajukan permohonan penggantian TNKB di Samsat. B. Mengajukan permohonan penggantian TNKB di Satpas. Apakah kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan strobo? A. Diperbolehkan. B. Tidak diperbolehkan. Apakah kendaraan pribadi diperbolehkan menggunakan sirine? A. Tidak diperbolehkan. B. Diperbolehkan. Apabila STNK kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan A. Mengajukan permohonan penggantian STNK di Samsat. B. Mengajukan permohonan penggantian STNK di Satpas. Apabila BPKB kendaraan bermotor hilang atau rusak, maka pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan A. Mengajukan permohonan penggantian BPKB di Samsat. B. Mengajukan permohonan penggantian BPKB di Satpas. Apakah fungsi dari BPKB untuk kendaraan bermotor? A. Sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. B. Sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Apakah fungsi dari STNK untuk kendaraan bermotor? A. Sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. B. Sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Apakah fungsi dari SIM bagi pengendara kendaraan bermotor? A. Sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. B. Sebagai bukti legitimasi kompetensi pengendara sesuai jenis kendaraan bermotor. Apakah SIM dapat dipindah tangankan dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya? A. Diperbolehkan selama masih ada ikatan keluarga. B. Tidak diperbolehkan. Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, apil, atau isyarat oleh petugas kepolisian? A. Petugas kepolisian. B. Apil.
Berapakah besaran PNBP untuk pendaftaran SIM C baru? A. Rp100.000. B. Rp75.000. Berapakah besaran PNBP untuk pendaftaran SIM C perpanjangan? A. Rp100.000. B. Rp75.000.